Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024. Prabowo Gibran juga diundang untuk hadir langsung ke gedung KPU hari ini. Prabowo dan Gibran juga akan memberikan pernyataan kemenangan Pilpres dari gedung KPU. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024. Tahapan ini merupakan fase pengesahan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres terpilih sebelum nantinya akan dilantik untuk mengucap sumpah dan janji Presiden serta Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, pemerintah harus segera menyiapkan transisi pemerintahan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga menyebutkan jika pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja pemerintah yang telah dicanangkan hingga akhir masa pemerintahan pada bulan Oktober 2024 nanti. Lantas, seperti apa transisi pemerintahan yang akan disiapkan Jokowi kepada Prabowo ke depan? Benarkah setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo akan menghadapi tantangan besar dengan adanya PDIP yang berpotensi berada di posisi oposisi dan kalangan intelektual kampus serta organisasi masyarakat sipil atau civil society yang saat Pilpres lalu mendukung Anies Muhaimin? Tim TV One mengabarkan. Tantangan besar tadi disampaikan akan dihadapi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan ke depan karena akan menghadapi pihak-pihak yang belum terangkul nih sampai sekarang. Ada PDIP dan juga ada dari partai-partai lain yang saat ini masih gamang belum menentukan posisi apakah mau jadi koalisi atau oposisi. Karena malam juga diomongin nih sama Pak Prabowo, kita akan membangun komunikasi politik dengan semua unsur. Kita akan berusaha membangun koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Nah, untuk membahasnya, kita sudah kedatangan sejumlah narasumber pada pagi hari ini, Cia. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ciko Hakim. Pagi. Bang Ciko, dari politisi PDI Perjuangan. Semangat. Ada Bang Igor juga Bang. Ada Bang Igor Dirgantara selaku analis politik hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Bang Igor. Selamat pagi. Senyum dong Bang. Semangat Bang ya. Dan juga di sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Bang Wihadi Wianto selaku juru bicara Partai Gerindra. Dan ada Bang Saiful Huda dari Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat pagi Pak Wi dan Bang Huda, selamat pagi. Pagi, Pak Wid, pagi. Mas Baik. Ya. Saya mau nanya ke yang di studio dulu ya, boleh ya? Lebih afdol karena di studio datang jauh-jauh. Soalnya menjadi pertanyaan juga kan, ini betul. benar nggak nih PDIP nggak mau dirangkul gitu ya? Gitu ya? Betul, kamu tahu aja pikiran. Tadi dibilang Pak Prabowo akan menjalin komunikasi yang efektif, mau membangun koalisi yang kuat. Apakah sudah ada komunikasi itu ke pihak PDIP, ke Bu Mega mungkin? Saya rasa komunikasi antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tidak pernah putus, ya kan. Kalau Pak Prabowo langsung dengan Ibu Mega, rasa-rasanya belum terjadi komunikasi di antara keduanya. Ya, mungkin melalui pimpinan-pimpinan dari partai-partai tersebut ya. Tetapi pada intinya kita nggak pernah menutup jalur komunikasi dengan Partai Gerindra, apalagi Pak Prabowo. Nah, hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu selalu baik, ya kan. Kalau bicara soal hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan juga begitu, karena di parlemen tentunya sebagai pimpinan Mbak Puan juga selalu berkomunikasi dengan pimpinan yang lain, bahkan baru-baru ini mengesahkan salah satu undang-undang bersama ya kan di DPR. Jadi kerja-kerja profesional sebagai abdi negara ya kan, sebagai wakil rakyat tentu tetap dilaksanakan dan saling bahu-membahu melakukan itu ya kan. Nah, kita bicara soal koalisi-koalisian gitu misalnya, tetapi kan kalau kita mau jujur dalam sebuah sistem demokrasi, partai yang berada di luar pemerintahan baik itu juga yang berada di dalam pemerintahan sesungguhnya kan bukan seteru, tetapi juga bahu-membahu membangun bangsa, karena memang sistem demokrasi ini akan lebih afdol atau lebih sehat bila ada
ada yang di dalam dan di luar Oke, pemerintahan. Bang Ciko begini, tapi kan hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini kan memang sudah terjalin cukup lama gitu kan. Betul. Istilahnya bukan hal baru. Nah, artinya kalau misalnya saat ini akan kembali dekat lagi bisa tidak? Nggak usah ngomongin koalisi dulu deh, tapi komunikasi politiknya terjalinnya bakal terbina lagi nggak? Teleponan dulu. Iya gitu kan, mulai lagi dulu gitu kan. Nggak pernah jauh kok, nggak pernah jauh dalam artian gini. Kalau kita bicara soal perbedaan visi misi, tentunya masing-masing mempunyai partai politik sendiri-sendiri. Yeah. Dan ideologi yang walaupun mirip-mirip, tidak terlalu jauh, tentunya ada perbedaan ketika kontestasi, ya kan, kontestasi pilpres, kontestasi pemilu dan lain-lain. Tetapi itulah realitanya sebuah demokrasi, ya kan. Jadi kalau dibilang mendekat lagi atau rekonsiliasi, saya merasa bukan rekonsiliasi namanya, karena memang kalau kita bertarung di pilpres atau pemilu memang harus keras, kan itu bagian dari menghormati apa yang menjadi prinsip-prinsip masing-masing. Walaupun sekarang pertarungannya sudah selesai, Bang. Pemilihan gitu. Walaupun pertarungan sekarang sudah selesai gitu. Pertarungan dalam politik itu kan selalu berlanjut terkait dengan visi misi, ide-ide, ya kan, dan lain-lain. Oke, saya ingin beralih ke Bang Wihadi dari juru bicara Partai Gerindra. Bang Wihadi, tidak perlu rekonsiliasi tadi kata PDIP, pintu komunikasi terbuka, tapi belum ada nih komunikasi yang masuk, telepon pun belum kabarnya. Sebenarnya sudah sejauh mana upaya untuk membangun koalisi besar, koalisi kuat tadi dikatakan Pak Prabowo setelah kontestasi Pilpres ini, Bang Wihadi? Di-unmute, belum di-unmute. Pak Wi, boleh tolong di-unmute dulu, Pak Wi. Masih belum terdengar suaranya. Pak Wihadi. Dia nggak dengar sih. Baik. Boleh. Sepertinya Silakan. masih ada masalah komunikasi. Oke. Di-unmute coba Bangnya, nanti kita coba tes lagi komunikasinya supaya bisa terdengar oleh kami di studio. Saya ingin, sudah di-unmute, sudah boleh kedengaran, sudah bisa? Pak Wi? Oke, belum. Nanti diperbaiki oleh tim komunikasi kami di panel. Kita ingin ke Bang Saiful Huda dulu dari Wasekjen PKB. Kemarin Gus Muhaimin mengatakan kita masih akan nunggu Dewan Syuro untuk menentukan apakah masuk ke koalisi atau akan tetap berada di oposisi. Ngomongnya sih bilang kita akan komitmen untuk perubahan. Nah, tapi gimana nih kondisinya? Masih gamang sepertinya PKB? Ya, sebenarnya nggak gamang karena fasenya memang belum pada tahap untuk dibahas di internal DPP. Jadi hari ini dan mulai dari kemarin Gus Muhaimin menyampaikan selamat menjalankan amanah baru bagi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang kedua, upaya dan ikhtiar Pilpres sudah sampai di ujung dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan posisi pasangan Amin menerima sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar kita menjaga kesehatan demokrasi kita. Proses sengketa pemilu Pilpres sudah berjalan di MK dan MK sudah memutuskan sebagaimana keputusan KPU. Jadi memang baru sampai pada fase itu. Nah, yang lain memang kita ingin semua agenda perubahan menjadi komitmen semua pihak karena tantangan kita cukup berat ke depan. Perbaikan dan perubahan itu menjadi salah satu spirit yang harus dijaga, harus dilaksanakan oleh semua pihak. Tidak terkecuali saya kira oleh kepemimpinan Pak Prabowo ke depan. Jadi memang betul kami belum pada posisi membahas apakah akan masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kami masih terus konsultasi dengan para kiai, para ulama, terus mengkonsolidasi, bertanya kepada semua jaringan pengurus sampai pada level paling bawah, apa yang harus kita lakukan ke depan, apa terbaiknya. Tapi prinsipnya kita sedang memformulasi agenda perubahan itu caranya seperti apa, apakah tetap harus di internal, kalau toh masuk caranya seperti apa. Tapi prinsipnya semua agenda perubahan tetap menjadi spirit dari agenda
5 tahun ke depan PKB. Perubahan masih akan tetap difokuskan. Artinya apakah akan fokus ke depannya tanpa menjalin komunikasi atau jadi tadi kata-kata dari Bang Huda sendiri gitu, menjaga kesehatan demokrasi artinya akan menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan lebih intens lagi Rapat. dengan Prabowo dengan Gibran begitu? Ya kebetulan kemarin kita keliling, Gus Imin datang ke Nasdem dan diskusi panjang dengan Bang Surya. Nah, tahu-taunya kita juga nanya ke Bang Surya apakah Nasdem sudah mengambil pilihan untuk masuk di dalam pemerintahan atau tetap di luar. Tahu-taunya Bang Surya juga menyatakan dengan tegas Nasdem belum menentukan sikap. Dan memang secara rentang waktu kan masih ada waktu sebenarnya sampai bulan Oktober, 20 Oktober ketika pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi sikap PKB ini sama dengan Nasdem. Sekali lagi kami menerima sepenuhnya proses politik Pilpres yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi saat bersamaan itu belum menjadi sikap apakah PKB akan masuk atau di luar pemerintahan. Oke, menarik apa yang disampaikan. Menerima sepenuhnya hasil Pilpres, tapi menunggu bagaimana kemudian sampai Oktober. Masih ada waktu katanya. Masih ada waktu. Beda sama PDIP yang mendaftarkan gugatan ke PT UN nih. Sepertinya nanti kita akan bahas ya. Bang Igor juga kita minta suaranya nanti mengenai hal ini. Faktor-faktor apa saja kemudian yang menentukan mereka bisa bergabung di koalisi atau tidak. Nah, sambil kita memperbaiki komunikasi dengan Pak Wihadi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.